Siapa di sini yang punya leader atau siapa di sini yang leader yang suka banget marah-marah, sering banget marah-marah? Buat yang punya leader sering banget marah-marah, mungkin lu harus stay di sini untuk lihat kenapa mereka marah-marah supaya kita bisa sama-sama bantuin mereka untuk udah nggak usah marah-marah. Nah, tapi di pekerjaan, di sekolah, di kehidupan sehari-hari selalu aja kita ketemu orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi dari kita dan gampang banget marah gitu. Bahkan ada orang yang tipis banget, dikit-dikit marah, dikit-dikit bentak-bentak gitu ya. Kebun binatang keluar semua, nadanya ngegas meninggi, nggak mau dengar orang, dikit-dikit motong. Menariknya selalu ada aja yang bilang itu tuh nggak apa-apa, apalagi kalau bosnya pinter. Kalau lu pinter tuh lu berhak untuk marah-marah, untuk bentak-bentak soalnya gitu. Ya nyebelin sih gitu, tapi ya emang dia pinter sih, ada yang ngomong begitu ya. Ada lagi yang bilang kalau nggak digituin nggak jalan soalnya, makanya gue harus marah-marah. Ada yang bilang makanya digas aja sekalian gitu kan supaya jalan dengan bentakan gitu ya tentunya gitu. Ya silakan aja kalau ada yang mau pikir gitu, tapi ya menurut gue nggak sih, itu bukan cara yang benar. Ngomongin soal jadi leader, gue punya pengalaman dulu waktu ambil master, ambil MBA gitu ya. Modul pertama di MBA itu adalah being a leader, yang buat gue kayak idih ngapain gue belajar mahal-mahal ke UK modulnya being a leader tuh ngapain, gue kan kayak bisa baca buku sendiri aja atau belajar dari kantor atau dari mana gitu. Tapi yang menariknya adalah ya karena wajib tuh akhirnya gue ikutin juga. Yang menarik dari kelas ini adalah gue diajarin hal paling mendasar dari jadi leader adalah ngebangun pemahaman bahwa setiap orang berbeda, termasuk orang-orang yang kita pimpin. Kita mulai belajar ngenalin personality mereka, culture mereka berbeda, latar belakang keluarga beda, intelijensinya, ekonomi, pendidikan, tensionnya, apa yang mereka desire, anxiety-nya apa dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengerti itu, maka kita mulai sadar bahwa oh ini orang yang berbeda, yang gue tidak bisa memaksakan cara gue yang juga berbeda dari dia untuk membuat dia perform. Jadi itu penting. Jadi kalau kita ngerti itu, maka kita jadi tahu bahwa ini bukan tentang cara gue, ini caranya cara dia. Dan marah adalah salah satu bentuk di mana kita mulai memaksakan sebuah cara ke orang lain. Makanya kita marah. Marah itu kan karena kita mau maksain nih. Karena tanpa marah nih nggak berhasil. Makanya gue marah aja deh. Suaranya mulai keras, kata-kata kasar gitu ya. Nggak mau kasih kesempatan, dikit-dikit potong. Kalau kita tahu yang harus dilakuin itu mungkin dan kita tahu caranya, kan tinggal dijelasin aja sebenarnya baik-baik. Ini tuh caranya begini gitu. Nggak perlu marah-marah gitu. Jangan-jangan kita nggak tahu caranya sehingga kita mulai marah. Kita juga perlu ingat bahwa ngomong keras, pakai emosi itu menunjukkan kelemahan. Kalau kita ngomong analogi ya, kalau orang bela diri apapun itu, mau karate, kempo, taekwondo apapun itu, kan kalau ujian tuh kadang-kadang suruh mecahin bata beton atau genteng, batang pompa dragon. Kita mukulnya kan, ambil ancang-ancang, tarik napas dalam gitu ya, mukanya serius, terus kita mukul sampai teriak wah gitu ya. Ekspresinya pun ekspresi orang marah. Terus habis itu ujian kedua disuruh matahin lidi satu batang aja ya, lidi doang satu batang. Terus habis itu kita pakai ekspresi yang sama, kan enggak, kita senyum-senyum. Ya ini mah nggak perlu tarik napas gitu ya, nggak perlu tahan napas, nggak perlu teriak, nggak perlu ekspresi serius kayak orang marah gitu. Terus habis itu kita cukup senyum-senyum aja gitu ya, yang udah ya colek dikit patah. Nah bedanya apa? Emosi keluar ketika kita kehilangan kepercayaan diri untuk bisa ngelakuin sesuatu, atau emosi keluar ketika kita butuh ekstra energi, karena emosi itu energi. That's why makanya abis marah-marah tuh capek. Marah dan ngomong keras adalah bukti bahwa kita tidak mampu amat sebenarnya nyelesain masalah ini, sehingga kita perlu bantuan tambahan energi melalui emosi itu tadi, melalui marah. Pertanyaannya adalah kalau pangkatnya udah tinggi, otoritasnya ada. Ini kan kalau marah itu kan jarang yang bawa marah ke atas, yang sering yang atas marah ke bawah. Lah yang udah di atas lo pangkat lebih tinggi, otoritas lebih tinggi. Kasarnya keberlangsungan hidup nih bawahan lu tuh kan di tangan lu. Kalau lu bilang sorry ya, gua nggak mau kerja lagi sama lu, besok lu udah nggak kerja lagi di sini. Kasarnya ya, lepas dari segala macam aturan pemerintah, itu bisa dilakukan. Kalau udah segitu punya power, terus kita masih perlu teriak, apakah itu bukan salah satu bentuk abuse of power gitu? Lu udah punya authority, lu punya power untuk menentukan dia masih kerja apa enggak besok, terus lu masih pakai teriak. Yang bener aja, jangan-jangan lu sebenarnya nggak punya power kan gitu. Justru teriakan kita menunjukkan bahwa otoritas kita tuh sebenarnya nggak mempan, itu tidak didengar sama orang, tidak membuat orang hormat. Makanya kita butuh bantuan dari suara keras, dari kata-kata kasar, nada yang meninggi dan sebagainya. Kita nggak pernah dengar suara Tuhan bukan gara-gara Tuhan itu lemah, tapi karena memang Tuhan itu sebegitu kuat. Jadi Tuhan itu nggak perlu ngomong langsung ke kita gitu loh, nggak perlu ngomong marah ya. Dikasih angin kenceng dikit aja juga kita udah mulai aduh kok angin kenceng ya, nih roboh nggak rumah gue ya. Dikasih hujan tanpa petir aja kita juga udah waduh banjir nggak ya, apalagi pakai petir, waduh ini gimana ya gitu ya. Suaranya Tuhan belum ada. Justru kalau kita punya power yang luar biasa, kalau kita punya otoritas yang luar biasa, kita harusnya lebih bisa menahan emosi itu tadi. Jadi pikir lagi kalau mau marah-marah, apakah ini menunjukkan kekuatan kita atau justru kelemahan kita gitu. Kalau kita nggak bisa bikin orang berubah tanpa kemarahan, artinya kekuatan kita ada di marah-marah doang. Dan kalau kita kekuatan cuma nempel di marah
marah-marah, abis itu apakah kita layak untuk jadi leader? Yang kedua adalah kalau kita ngelihat dari gimana otak bekerja. Manusia itu punya dua mode berpikir. Yang pertama adalah pilot yang jalan secara sadar, penuh kontrol, rasional, agak lambat, makanya makan energi. Contohnya ketika belajar mobil, kita nggak punya database-nya, maka kita pakai pilot. Gimana caranya? Injek kopling, masukin persneling, injek gas, sambil lepas kopling pelan-pelan. Sambil diajak ngomong nggak bisa, karena nggak ada database-nya, tapi kita sadar makan energi banyak, makanya nggak bisa diajak sambil ngomong, ntar dulu, gue lagi ini nih. Mode kedua adalah subconscious, autopilot. Ini bawah sadar, otomatis, nggak bisa dibilang rasional, karena ada program otomatis yang jalan gitu ya. Bisa cepat, hemat energi, spontan, emosional juga seringkali adanya di sini gitu ya. Contohnya itu tadi, kalau nyetir mobil udah jago, jangankan masukinnya satu-satu, nggak bisa diajak ngobrol, sambil makan, sambil apapun bisa gitu, walaupun saya nggak menyarankan yang ntar ditilang. Emosi itu dijalanin di subconscious, di autopilot. Jadi udah jelas, pilot dan autopilot itu punya program yang berbeda, di mana emosional dan rasional pun juga punya track yang berbeda. Emosi itu dijalani oleh subconscious autopilot, makanya ketika tersinggung langsung marah, nggak mikir panjang. Padahal yang lagi ngeledek atasan yang nentuin nasibnya kita nih, lagi bercanda gitu. Kalau marah lalu dipecat, masalahnya jadi lebih gede lagi gitu. Karena emosional kita nggak mikir, udah nggak apa-apa, pokoknya nggak suka aja digituin, terus kita emosi gitu. Jadi jelas emosional itu sulit sekali jalan bareng sama rasional. Banyak orang-orang yang respon negatively karena emosi bermain, karena rasionalnya nggak ada. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin as a leader, kan kita harusnya dituntut untuk rasional, tapi kita pakai emosi. Ketika emosi udah ada, rasional kalah. Akhirnya kita nggak bisa berpikir rasional. Nyebelinnya lagi, udah marah-marah, which pakai emosi, terus begitu tim yang dimarahin baper, lalu dibilang nggak profesional. Aduh, dimarahin baper, gimana sih? Lalu ngomong pisahin dong profesional sama personal gitu. Mohon maaf, yang pakai emosi duluan sih itu apa saya gitu kan? Kan Anda duluan yang marah-marah sehingga saya baper. Terus kalau begitu terus gue baper, gue yang salah. Padahal kan lu duluan yang nggak bisa misahin gitu. Emosional itu kan bukan domainnya profesional. Emosional itu domainnya personal. Terus habis itu kita jadi baper gara-gara lu bawa ini ke personal seolah-olah, karena emosional itu kan flagnya atau gejalanya, oh ini udah masuk ke personal nih. Terus kalau anak buahnya itu jadi baper terus jadi salah, kan nggak. Nah maka dari itu sebisa mungkin kita nggak bawa ke sana. Impactnya apa? Yang pertama, ketika leader marah-marah, masalahnya seringkali nggak selesai. Orang jadi demotivated, kerja malah makin berantakan. Ingat, emosi itu magnetnya emosi. Jadi kalau lihat orang ketawa, kita ikut ketawa. Kalau lihat orang sedih, nangis, semua kita juga jadi ikut sedih gitu ya. Jadi ketika dimarahin juga sama. Kalau nggak sedih, kalau kita dimarahin, satu sedih, kedua adalah marah balik. Karena ini emosi dan dia akan menarik emosi juga. Kalau nggak rasional, maka dibalas nggak rasional juga. Gimana bisa nyelesain masalah secara rasional kalau memulai dengan teknik-teknik tidak rasional, yaitu emosi itu tadi. Yang opsi kedua, masalah selesai, tapi ada masalah baru gitu. Kalau tadi pertama masalah nggak bakal selesai, kalau ini mungkin aja masalahnya selesai karena ya udahlah nih anak buahnya tambeng, belum mau marahin apa aja, mungkin dia akan ya udah deh. Tapi bisa ada masalah baru, yaitu apa, hubungan jadi nggak enak, udah ada ketersinggungan. Emosi ini akan bikin debat pindah dari otak ke hati, maka orang bisa sakit hati gitu di sana. Gitu, bukan sakit, aduh gua kalah nih dari sisi rasional, tapi enggak, udah jadi baper, bawa perasaan, bawa hati. Pertanyaannya, apakah itu leader yang bagus? Kalau bisa nyelesain masalah dengan bikin masalah lain, di mana jagonya? Misalnya sakit mah, terus ke dokter mah, terus habis itu dikasih obat manjur gitu ya. Ada salah satu obat mah itu yang ini biasanya diminumnya cukup lama gitu, berminggu-minggu. Nah, tapi kalau diminum sampai tahunan, efeknya adalah dia menurunkan fungsi ginjal. Terus habis itu setahun kemudian mahnya sembuh. Terus dokternya bilang, tuh hebat ya saya, luar biasa ya, mahnya sembuh tuh gitu. Tapi walaupun habis itu sekarang dia sakit ginjal. Terus dokter mahnya bilang, sorry, itu bukan masalah saya. Masalah saya adalah nyembuhin mahnya. Nah, ketika leader kayak begitu, bodo amat, kerjaan gue beres. Bahwa dia jadi baper, bahwa jadi apa, itu bukan urusan gue. Balik lagi, apakah leader pantas untuk kayak begitu gitu. Maka dari itu, saya selalu percaya bahwa emosi itu harusnya tidak dibawa ke pekerjaan. Yang ketiga adalah kebiasaan. Jadi kalau tadi yang pertama masalah nggak selesai, yang kedua masalah selesai tapi ada masalah baru, yang ketiga impactnya adalah jadi kebiasaan. Otak manusia itu kan kerjanya ngeliat pattern. Anggap aja marah-marah selalu berhasil. Lalu kita terbentuk jadi orang yang selalu marah-marah karena cuma itu caranya untuk marah. Terus kita bilang, masa iya gue harus marah dulu sih supaya bisa jalan? Tanggung jawabnya untuk cari cara untuk bisa ini jalan tanpa marah-marah terus diserahin ke orang lain. Padahal kan enggak, lu dong yang harus cari cara supaya lu bisa nyelesain ini tanpa perlu marah-marah, kan gitu ya. Baiknya gimana? As a leader, baiknya balik lagi kita ada bukunya Stephen Covey ya, Seven Success Habits. Kita punya kontrol dan responsible untuk output kita. Ini harus dipegang dan tim kita adalah part of our responsibility. Jadi kalau ada yang nggak oke dengan tim kita, marah itu hanya menunjukkan bahwa kita lepas tangan, bahwa ini masalah lu, bukan masalah gue, dan gue nggak suka sama itu, makanya gue marah sama lu. Nggak marah bukan berarti nggak bisa kasih punishment, jangan salah. Jadi ketika kita nggak marah, ketika kita nggak bawa emosi, bukan berarti habis itu kita nggak bisa warning orang, nggak punish orang,
orang, bahkan mecat orang. Fokus aja di solusinya. Jadi kalau memang udah dibantu nggak bisa-bisa, ya it's okay untuk kita kasih punishment, tapi punishment itu tidak perlu lagi dikasih dalam bumbu-bumbu emosi gitu. Ya udah ngomong aja, sorry ya, kan kita udah ngobrol nih, udah lama nih. Gue udah berusaha bantu, lu mau butuh bantuan apa lagi? Ini kok nggak berubah-berubah gitu. Kalau gini terus ya kita nggak bisa jalan bareng. So sorry ya, gue harus lepas lu ya. Tapi nggak perlu pakai marah gitu kan. Jadi fokus aja di solusinya, nggak perlu bawa emosi, dan itu akhirnya akan kasih efek samping yang lebih sedikit. Bahkan ketika kita layak marah gitu ya kan, sering kali aduh gue salahnya gede banget lagi nih, bos gue pasti marah gitu. Terus ujung-ujungnya bosnya nggak marah. Ketika dia nggak marah, apakah terus habis itu dia jadi bos gue ternyata nggak punya power, kenapa? Gue salah gede aja dia nggak berani marah. Nggak ada orang ngomong begitu. Kalau kita salah gede, bos kita nggak marah, yang ada gila, bos gue baik banget, padahal gue layak banget lu dimarahin, tapi dia nggak marah, dia malah datengin gue, dia nanya gitu, yang salah di mana, yuk kita sama-sama beresin. Akhirnya gue jadi tambah respect kan, yang terjadi gitu. Jadi bukan berarti ketika kita punya alasan untuk marah terus kita berhak marah. Kalau yang dipegang begitu ya itu mah semua orang bisa gitu jadi leader. Permasalahannya kita jadi leader karena kita bisa untuk dalam tanda kutip untuk ngasih utang. Oh lu bikin salah sama gue tapi gue nggak marahin, yuk lu bantu gue yuk untuk sama-sama maju. Sehingga orang kan juga reciprocity ya. Ketika lu baik sama gue akan balas baik. Ketika gue salah sama lu dan lu masih baik sama gue, maka gue juga akan baik ke lu, gue akan bantu lu deh mati-matian. Ketika jadi leader marah, banyak teori yang bilang, banyak pendapat yang bilang bahwa marah itu oke, sesekali itu penting dan lain sebagainya. Buat gue sih enggak ya, dengan berbagai alasan tadi.